kasih. Saya yakin Anda yang nonton YouTube ini pasti sudah jarang nonton TV. Oleh karena itu, saya coba tampil di TV di dalam YouTube. Agak ambigu ya. Jadi saya tampil di TV di dalam YouTube. Iya, karena YouTube adalah masa depan TV. Ya, begitu. Ya, kita tonton yang satu ini. Saya bersumpah, yang bisa menghentikan suara saya untuk membongkar semua kebusukan pandemi hanya dua hal. Yang pertama, stop mandatory vaksin. Yang kedua, ajal yang insya Allah husnul khotimah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap kawal kasus ini. Siap kawal kasus ini. Siap korbankan nyawa untuk anak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana dari kalian yang mau tanggung jawab? Tidak ada. Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Itu kesimpulannya. Patut kita duga di Kemenkes ini terjadi bisnis vaksin. Transaksi vaksin ada di Kemenkes ini. Ya, kita lihat di video yang baru saja kita tonton. Dan ini saya pikir menarik ya. Sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk menghemat rekan-rekan media semua. Ya, saya baca saja pertanyaannya. Kira-kira apa komentar saya terhadap video yang baru saja kita tonton. Babe Aldo, luar biasa. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan, ini harus disertai bukti, Babe. Kalau cuma dugaan, apalagi sempat sampai mengerahkan massa begitu, ya ini bisa lebih parah daripada kasusnya Jering. Artinya ya, bisa jadi Aldo kesambar pasal di undang-undang wabah. Karena menghasut untuk tidak vaksin, itu bisa jadi kena di undang-undang wabah ada. Tapi kalau dia anti vaksin, kok kenapa dia masih pakai masker ya? Ya, mungkin Babe Aldo nggak anti vaksin, cuma dia nggak suka ada kesan pemaksaan terhadap vaksin. It's okay. Tapi coba kita tonton video yang satu ini. Vaksin anak yang dari merek Sinovac nih, sama sekali belum dilakukan uji coba untuk anak-anak Indonesia. Ini dokumennya nih, Daeng, kita lihat sendiri. Ya, there is the China study they used to say the vaccine is safe and effective. Jadi ini jurnal tentang keamanan. Banyak negara tentang vaksin ini banyak. Masalah mandatori ini hampir semua negara mandatori, tapi tidak seperti Indonesia. Indonesia ini pemaksaannya luar biasa. Iya, sampai dengan menggunakan aparat. Intimidasinya sampai menggunakan aparat. Badan Intelijen Negara ikut turun tangan dalam masalah vaksin anak. Itu. Nah, makanya ya itu pertanyaannya bukan ke aparat, minta maaf saya. Pertanyaannya ke rakyat, kenapa mau diintimidasi? Nah, itu. Kenapa diam aja? Ya. Kenapa kalian diam aja? Ya. Kenapa diam aja? Kenapa nurut-nurut aja? Nah. Kalau gue kagak nurut, gue ngelawan. Ibu-ibu, mama yang punya anak, yang masih punya anak, yang sekarang masih yang punya anak di SD, usia antara 6 sampai 11, tolong buka mata kalian, buka hati, buka pikiran. Mereka tidak untuk dinistakan, tidak untuk diuji coba seperti kelinci percobaan. Jadi lindungi mereka, lindungi seperti kalian melindungi mereka di dalam Nah, kalau ini sih seperti melawan negara ya menurut saya. Kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara. Dan ini harus dijawab oleh yang berwenang. Selama tidak ada klarifikasi dari Kemenkes misalnya, sebagian masyarakat ini kan bisa terhasut, bisa percaya dengan apa yang diomongkan oleh Aldo ini. Kita tahu orang-orang kita ini sebagian masih gampang diprovokasi. Apalagi gaya bicara Aldo ini. Babe Aldo, Bang. Ya. Lah kok Babe? Ya kan emang panggilannya itu. Kan gue bukan anaknya. Masa gue harus nyebut Babe? Gimana sih? Ya kan emang ya, nama. Ya, kan nama panggilannya memang Habib Ali Ridho, Bang. Memang Habib, Aldo. Habib Ali Ya Ridho kan, Assegaf. panggilannya Aldo kan? Habib Ali Ridho Assegaf. Namanya. Lalu siapa nama lengkapnya siapa? Habib Ali Ridho Assegaf. Wah, ternyata Habib juga. Satu terah dengan Pak Habib Zen. Ini ya Pak Habib Kribo ya. Habib Zen, Pak Habib Zen. Assegaf juga. Iya, Bang. Tapi makin banyak aja nih Habib yang tampil nih.
Ya, lalu ada pertanyaan lagi. Dibanding dengan kasus Jering yang sampai di penjara, apa Babe Aldo ini kira-kira memenuhi syarat untuk diproses hukum? Begini ya, kalau kita simak provokasinya, ini jauh lebih berat sih menurut saya dari kasusnya Jering. Tapi ya perlu penelitian, penyelidikan lebih dalam, dan penyidikan lagi mungkin. Dengan nada berapi-api, keyakinan yang tinggi, tapi argumennya nggak ada yang menggunakan data valid. Ya, kayaknya sih bisa kebelit sih. Kita ingat kasus Jering yang waktu itu. Jering hanya menulis di Instagram pribadinya. Kalimatnya yang kira-kira dimaksudkan menyampaikan kritik ke Ikatan Dokter Indonesia. Kira-kira begini, bahwa ID adalah kacung WHO. Itu kata Jering. Itu saja, dan ketika ID akan melaporkan ke polisi, Jering mengatakan lagi, yakin 100% saya merasa yang saya lakukan itu benar. Tidak bermaksud negatif atau buruk, yang saya lakukan murni sebatas kritik. Kritikan sebagai warga negara Indonesia, kata Jering waktu itu. Tapi hasilnya lihat, Jering tetap diproses hukum, dituntut 3 tahun penjara. Lalu jaksa penuntut umum menjelaskan, akibat postingan Jering yang bernada membuat kebencian, permusuhan, penghinaan, atau pencemaran nama baik, sehingga ID atau Ikatan Dokter Indonesia merasa terhina. Merasa sebagian masyarakat Indonesia ini membenci. ID juga merasa dirugikan baik material maupun imaterial akibat dari postingan si Jering itu. Akhirnya hakim memutus 14 bulan penjara untuk Jering. Yang menarik adalah pasca kasus Jering ini, Presiden Jokowi minta Undang-Undang ITE direvisi. Nah, ini kita harus tahu nih. Jadi setelah kejadian Jering itu, yang sekarang juga kena kasus lagi, itu Pak Jokowi atas nama pemerintah tentunya minta untuk Undang-Undang ITE itu direvisi. Pasal-pasal yang pasal karet istilahnya yang melar sana sini itu minta direvisi. Karena masyarakat juga menilai sudah Undang-Undang ITE yang versi lama ini sudah memakan korban. Antara lain kita semua tahu misalnya Prita melawan Rumah Sakit Omni waktu itu. Lalu kemudian yang bikin heboh ya Jering ini, Jering melawan ID. Jadi orang melawan lembaga. Ya, yang Prita melawan rumah sakit, Jering melawan Ikatan Dokter Indonesia, lembaga juga. Jadi bukan orang lawan orang gitu. Jadi orang melawan lembaga. Waktu itu sih Pak Jokowi bilang, kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini, kata Presiden Jokowi. Waktu itu beliau lagi ngasih arahan ke pimpinan TNI dan Polri. Nah, saat ini sepertinya revisi Undang-Undang ITE itu tinggal nunggu ketok palunya DPR. Sepertinya ya, saya belum update, tapi ya semoga palunya nggak hilang. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, pasal mana yang diubah? Pasal dari Undang-Undang ITE itu. Kalau benar info ini, salah satunya adalah jika ujaran atau kritik itu diarahkan ke lembaga, maka tidak bisa pengkritik itu dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Kecuali ujaran itu diarahkan ke nama orang yang dengan pasti menyebut nama atau jati dirinya dari orang yang dimaksud. Ya, itu baru bisa diproses menggunakan Undang-Undang ITE. Jadi misalnya menyebut Mustafa dengan si botak, ya nggak bisa kena itu. Karena yang botak bukan cuma Mustafa. Ya kan? Nah, kemungkinan Babe Aldo ini tidak bisa kalau dikenakan Undang-Undang ITE setelah direvisi ini. Mungkin dengan pasal lain bisa. Kan ada juga KUHP, pasal penghinaan, pasal penyebaran hoax, atau fitnah itu bisa, kalau itu bisa masuk. Nah, di KUHP sendiri itu juga telah direvisi. Saya nggak tahu nih, udah ketuk palu juga atau belum. Karena di
KUHP yang baru 2020 atau 2021 ini yang telah direvisi, itu disebutkan karena di situ jelas ada pasal yang menyebutkan bahwa menghina lembaga negara bakal dipenjara. Nah, loh. Tapi masih dalam bentuk revisi ya, belum di ACC. Kalau itu sudah di ACC, kena tuh. Meskipun kepada lembaga kena gitu. Karena Babe Aldo ini menyerang ya, atau ya kesannya berkesan menyerang Kemenkes ya, sampai ke demo segala. Ya, lalu pertanyaan berikutnya adalah soal Babe Aldo, apakah nggak akan diproses? Ya kalau tidak ada nama yang disebut dan masih menggunakan Undang-Undang ITE yang sudah direvisi dan tidak ada nama yang disebut, kalau saya sih nggak yakin ya ini bakal diproses. Karena Undang-Undang ITE sudah di SKB 3 Menteri, jadi kondisinya sudah berbeda dengan waktu jaring itu atau waktu berita itu sudah berbeda. Karena Babe Aldo, menurut saya Babe Aldo ini aman dari Undang-Undang ITE. Ya mungkin bakal dicerat dengan pasal lain. Ya. Saya sempat lihat beberapa videonya. Aldo ini memang hobi nantang siapa saja yang dianggap nggak sejalan dengan pikiran dia. Pernah waktu itu nantang berkelahi sepertinya ya. Ya ala-ala Jawara zaman dulu lah. Tapi nggak kejadian juga. Nggak perlu lah main fisik. Usahakan main like-dislike di YouTube aja. Oh ya, saya dengar Babe Aldo ini YouTuber juga. Nah, apakah ini dilakukan untuk memperoleh viewers yang masif? Ya, karena demo-demonya itu didokumentasikan ya. Ini harus dibuktikan juga, karena revenue di YouTube itu kalau bulan Januari dan Februari memang kecil. Ini kita bongkar-bongkar aja deh. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nonton tanpa skip iklan dan langsung subscribe, tekan lonceng, itu minimal lampu di studio ini akan tetap nyala. Kenapa jadi curhat ya? Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Soal menghasut orang untuk tidak mau divaksin, ini bagaimana? Ya tadi di depan sudah kita lihat videonya. Ya Babe Aldo bisa saja lolos dari jeratan Undang ITE sih menurut saya ya. Tapi jangan lupa, terkait dengan wabah, apalagi wabah COVID ini atau pandemi, dasar hukum yang dikenakan bisa jadi bagi yang menghalangi atau menolak vaksin adalah Undang-Undang nomor, saya lupa, nomor 4 ya, tahun 84 kalau nggak salah. Tentang wabah atau tentang penyakit di era pandemi ya. Di salah satu pasalnya disebutkan bahwa bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun ya, atau denda 1 juta. Saya detailnya kurang lebih begitu. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau terbukti Aldo melanggar undang-undang wabah, bukan tidak mungkin dia kena sanksi maksimal, yaitu penjara maksimal 1 tahun. Atau minimal sanksi administratif lah, misalnya dijewer kupingnya sama Gubernur Sumatera Utara. Halo Bang Edi. Ya, jadi menurut saya pemerintah ini kan mati-matian serius menangani pemulihan kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat. Kalau punya pandangan yang berbeda dengan pemerintah, silakan saja. Tapi nggak perlu mempengaruhi orang lain atau malah memaksa untuk ikut dengan pendapat situ. Ya nggak benar. Dan terkait dengan Babe Aldo yang bergaya preman dan nggak mau vaksin ini, ya silakan bawa data, adu argumen ya ke Kemenkes. Saya yakin Menteri Kesehatan dengan senang hati akan melayani. Jadi nggak usah keroyokan, bos. Kementerian Kesehatan itu terbuka bagi siapapun, asal ikut aturan. Ingat, asal ikut aturan. Salah satu aturannya buka aplikasi Peduli Lindungi kalau mau masuk, dan di situ tertera. Udah vaksin 2 kali belum? Oke, saya Mas Jupri. Aman kan?